Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama anggotanya itu Sefriana Naura, yang kedua Aswatul Hasana, yang ketiga Mailinda Anggraini. Adapun tentang balance scorecard dan perkembangannya, yang pertama akan dijelaskan oleh Sefriana Naura. Kepada Sefriana kami persilahkan. Pentingnya ukuran. Dalam kajian manajemen strategik, pengukuran hasil atau performa berkaitan dengan penentuan keberhasilan, apakah strategi berhasil atau tidak. Artinya hasil akan dijadikan ukuran apakah strategi berjalan baik atau tidak. Penentuan hasil yang dijadikan ukuran menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Di Indonesia dikenal satu ukuran, program Promer yang dikembangkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Ukuran Promer pada dasarnya berfokus kepada evaluasi aktivitas nyata perusahaan dalam menerapkan manajemen lingkungan. Di Amerika, pengukuran hasil korporasi dikenal sebagai Malcolm Brigdy National Committee. Orientasi Malcolm Brigdy adalah kepemimpinan, perencanaan strategik, fokus kepada pelanggan lain dan pasar, keterukuran, analisis dan pengetahuan manajemen, serta hasil kinerja organisasi. Berbagai kendala dalam sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, visi tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, tujuan dan penghargaan tidak berkaitan dengan strategi. Yang ketiga, alokasi sumber daya tidak berkaitan dengan strategi. Yang keempat, umpan balik adalah taktis, bukan strategis. Alat ukur strategis. ROI menjadi alat ukur yang sangat disukai karena dinilai sederhana dan mudah diterapkan. ROI mempunyai kelemahan karena sangat dipengaruhi oleh yang pertama, kebijakan penyusutan, yang kedua, sensitif terhadap nilai buku, yang ketiga, praktek transfer pricing, yang keempat, perhatian sering terfokus kepada jangka pendek, yang kelima, tidak bisa dibandingkan antara perusahaan yang berbeda, yang keenam, sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum, yang ketujuh, dipengaruhi oleh pengelola persediaan, LIFO dan FIFO. Total Equity Management menekankan adanya komite terhadap perbaikan mutu. Konsep balance scorecard. Ide utamanya menyangkut keseimbangan nilai. Adanya berbagai kepentingan sehingga satu dengan lainnya haruslah seimbang. Sebagai alat ukur yang baru, konsep ini ternyata dikembangkan oleh pihak pada berbagai bidang, yaitu pendidikan, penerapan teknologi informasi, pengelola sumber daya alam, sampai kepada koperasi. Karena dinilai bahwa konsep ini baik, banyak organisasi mengadopsinya. Ide utama BSC adalah adanya satu papan nilai yang seimbang yang dapat dikembangkan sebagai alat ukur menentukan apakah satu organisasi dinilai berhasil atau tidak. Baiklah, terima kasih kepada Sefriana Naura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aswatul Hasana. Pada Aswatul Hasana kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari konsep balance scorecard. Kartu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal. Perubahan yang berhasil didasarkan kepada keseimbangan 4 hal, yaitu keuangan, customer, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan. Peran balance scorecard adalah sebagai alat ukur hasil yang dimaksud untuk evaluasi jauh dari posisi strategis. Permasalahan balance scorecard bukan pada level evaluasi semata, akan tetapi harus dimulai dari penyusunan strategi. Di dalam sistem manajemen strategi atau strategi manajemen sistem ada dua tahapan penting, yaitu tahapan perencanaan dan implementasi. Yang pertama, posisi balance scorecard awalnya berada pada tahap implementasi sebagai alat ukur kinerja secara komprehensif kepada para eksekutif dan memberi feedback tentang kinerja manajemen. Yang kedua, keberhasilan penerapan balance scorecard memicu penggunaan pada
Tahap perencanaan strategi tidak lagi sebagai alat ukur kinerja, namun perkembangan manajemen strategi manajemen sistem. Terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard merupakan strategi. Balance scorecard lebih dari sekedar pengukuran hasil, akan tetapi mengomunikasikan strategi dalam tindakan. Menyusun balance scorecard suatu perusahaan tidaklah mudah, harus karena pertimbangan lingkungan industri dan kinerja awal perusahaan itu sendiri. Balance scorecard yang disusun dengan baik akan mendatangkan manfaat. Yang pertama, pemahaman baik manajemen yang baik dari hubungan keputusan strategi dan tindakan dan strategi yang dipilih. Yang kedua, pendefinisian ulang hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, rekayasa mendasar dari proses bisnis. Yang keempat, munculnya kultur operasi yang menekan kepada upaya tim di antara fungsi organisasi penerapan strategi perusahaan. Terima kasih kepada Aswatul Hasanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberhasilan penyusunan BSC memberikan pembelajaran sebagai berikut. Keterlibatan kepemimpinan senior, mengartikulasi visi dan strategi perusahaan, mengidentifikasi kategori kinerja yang menghubungkan visi dan strategi terhadap hasil, terjemahkan papan nilai terhadap tim, divisi, dan tingkatan fungsi, kenakan penganggaran yang tepat teknologi informasi komunikasi dan imbalan jasa. Selanjutnya itu melihat BSC sebagai proses kontinus membutuhkan perbaikan, penilaian ulang, dan pemuktiran. Yang terakhir yaitu percaya bahwa BSC sebagai fasilitator perubahan. Selanjutnya yaitu strategi MAP. Strategi MAP menunjukkan satu urutan bagaimana strategi dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan. Sifatnya yaitu jangka panjang dan memberikan jaminan bahwa satu organisasi berada pada jalur yang memang dikehendaki. Memang bahwa BSC adalah bagian dari proses yang dimulai dengan strategi. Keterlibatan manajemen senior sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penentuan scorecard, di mana identifikasi yang sesuai sehingga dapat ditentukan apa yang menjadi tujuan dan kegiatan pendukung serta ukuran yang diterapkan dan konsep pengukuran kinerja. Selanjutnya itu komitmen pemimpin puncak, kemampuan menerjemahkan cascading ke seluruh divisi atau dalam aksi yang dapat dilaksanakan dan haruslah terstruktur. Selanjutnya implementasi scorecard. Implementasi BSC pada awal merupakan papan nilai yang dinilai untuk menyeimbangi berbagai perspektif dan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam perusahaan. Untuk mengimplementasi BSC sekalipun dibutuhkan strategi. Selanjutnya itu office manajemen strategi. Perlunya inisiasi melalui pembentukan divisi khusus yang ditugas untuk memantau dan mengendalikan keberlangsungan strategi. Office manajemen bekerja memantau perkembangan dan memonitor capaian-capaian yang bersifat strategis. Yang ketiga yaitu menentukan bagaimana posisi suatu perusahaan terhadap persaingan yang ada di lingkungan industri. Yang keempat, mengkomunikasikan tindakan-tindakan strategis yang dibutuhkan oleh perusahaan guna menjaga perusahaan agar tetap pada strategi yang dirumuskan.